Pemirsa, saat ini transformasi digital merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka pembangunan nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan. Pemerintah Indonesia bahkan telah menargetkan bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap PDB mencapai lebih dari 20% pada tahun 2045. Dan untuk mendukung capaian tersebut, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital atau FEKDI yang kali ini bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit and Expo yang diselenggarakan oleh Otorita Jasa Keuangan atau OJK tempat saya berada saat ini. Lalu bagaimana rangkaian acara FEKDI dan IFC tahun ini? Dan apa yang membedakan acara tahun ini dengan acara tahun-tahun sebelumnya? Mari kita simak liputannya. Ekonomi digital menjadi masa depan Indonesia maupun global. Dari tahun ke tahun, Indonesia terus melakukan inisiatif dan ekspansi untuk ekonomi digital. Dan hal ini terlihat dari angka transaksi digital yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, volume transaksi keuangan digital mencapai 37 miliar kali per tahun. Dan pada 2030, volume transaksi itu diprediksi akan meningkat 4 kali lipat menjadi 147 miliar transaksi per tahun. Perkembangan dan inovasi dalam transaksi digital beberapa waktu belakangan, khususnya adanya kris sebagai cara pembayaran digital, telah membuat sektor keuangan makin inklusif dan mampu menjangkau berbagai kelas ekonomi masyarakat. Dan pada akhirnya, hal ini turut berperan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Sebagai dukungan terhadap kemajuan ekonomi digital tersebut, maka pada 30 Oktober hingga 1 November 2025, Bank Indonesia kembali menghadirkan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI, yang kali ini bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit and Expo atau IFC 2025, dan mengusung tema Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia. Acara ini menjadi ajang penguatan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah, OJK, serta para pelaku industri sistem pembayaran dan financial technology atau fintech, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bahkan menargetkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia pada 2030. Dan ini pertama kali kita melakukan acara event terbesar di Indonesia di era ekonomi keuangan digital, yaitu sinergitas antara FEKDI dan IFC. Yang ini insya Allah akan menjadi dukungan konkret kita sinergi kebijakan nasional yang tentu saja menjadi kunci untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia dengan tentu saja sebagai bagian dari program Astacita di bawah kepimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mari kita perkuat sinergi bersama memajukan Indonesia menjadi salah satu negara yang tercepat, terbesar dalam digitalisasi Indonesia. This is the future of Indonesia. Visioning 2030. Sekarang Indonesia alhamdulillah sudah the fastest growing digital economy dan sistem pembayaran di dunia. Dan 5 tahun lagi melalui FEKDI dan IFC setiap tahun kita terus bergerak maju ke 2030 menjadi the fastest, the best digital economy Indonesia di dunia. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyoroti pentingnya landasan kepercayaan pada sistem tata kelola dan perlindungan konsumen untuk memajukan ekonomi digital. Kami meyakini bahwa transformasi digital harus dibangun dengan landasan kuat kepercayaan terhadap sistem, tata kelola, dan terhadap pelindungan konsumen. Oleh karena itu, inovasi dan mitigasi risiko serta tata kelola yang terpercaya harus berjalan beriringan. Melalui sinergi seperti FEKDI, IFC 2025 ini, Indonesia tentu tidak lagi hanya menjadi pengguna teknologi,
tapi juga menjadi salah satu penentu dan pengarah tata kelola ekonomi digital di kawasan. Terkait inovasi, momen FECDI dan IFSE 2025 juga menjadi momen resmi diluncurkannya KRIS Tap In and Out, yaitu metode pembayaran digital nirsentuh untuk 5 mode transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok atau Jabodetabek. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Arya Rangga Yogasati menyebut, peluncuran ini dilakukan untuk menggerakkan ekonomi dan transaksi digital hingga level mikro. Jadi memang perluasan akseptasi pembayaran digital yang kita lakukan, ini harapannya dan juga berbagai inovasi yang kita lakukan, harapannya bukan hanya bisa memperluas akseptasi pembayaran digitalnya saja, tapi juga bisa mendukung tadi satu, meningkatkan efisiensi transaksinya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendukung sektor-sektor prioritas. Kalau teman-teman lihat sekarang di destinasi pariwisata itu sudah banyak di merchant-merchant yang menggunakan KRIS, dan harapannya ini bisa diperluas kepada ekosistem pendukungnya seperti transportasi dan lain-lainnya. Nah, ini harapannya KRIS bisa kita optimalkan. Nah, selain itu juga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah KRIS ini adalah kita harapannya juga bisa meningkatkan inklusi dari UMKM-nya, pemberdayaan dari ekonomi UMKM-nya. Pada akhirnya, berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan para regulator terkait untuk memajukan industri sistem pembayaran Indonesia pun disambut positif oleh pelaku industri sistem pembayaran. Pada dasarnya kita senang sekali karena regulator menyediakan ruang bagi pelaku industri untuk terus-menerus mengembangkan inovasi kreativitinya yang bukan hanya pelaku retail, B2C, business to customer, tapi juga B2B juga diberikan space. Bagaimana penyediaan sistem pembayaran bisa mengcover baik business to business, business to customer, dan bahkan customer to customer. Ya, bahkan sekarang kan kita lihat banyak sekali para individu juga memiliki cara-cara untuk bertransaksi. Jadi ini semua dibuka dan kita berharap B2B2C inilah yang akan merangkum transaksi digital di Indonesia yang makin maju. Pemirsa, jangan lupa untuk turut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi digital di Indonesia. Salah satunya adalah dengan ikut acara ini, FECDI dan IFSE 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober hingga 1 November 2025 di Jakarta Convention Center. Tapi tenang saja, acara ini dibuka untuk umum dan gratis. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Kuku, CNBC Indonesia Beyond Business.